Jiwa-jiwa terpilih. Jika hari ini kamu mendengarkan video ini, percayalah, itu bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun kejadian yang benar-benar terjadi secara acak di dunia ini. Semesta dengan segala keteraturannya tidak pernah salah mengirimkan pesan kepada siapapun. Maka, jika pesan ini sampai kepadamu hari ini, berarti ada sesuatu yang sangat penting yang sedang menunggu untuk kamu pahami. Bisa jadi, inilah waktunya kamu membuka pintu-pintu kekayaan yang selama ini tertutup rapat. Mungkin kamu merasa telah berjuang keras siang dan malam, bekerja dengan segala kemampuan, namun hasilnya tetap kecil dan seolah tidak sepadan. Mungkin kamu sudah berdoa setiap hari dengan penuh air mata, namun jawaban langit terasa lambat datangnya. Namun, tidakkah kamu sadar bahwa kekayaan sejati bukan sesuatu yang harus dikejar dengan kelelahan yang buta? Kekayaan adalah sesuatu yang ditarik. Ditarik dengan kesadaran, ditarik dengan energi yang selaras dengan semesta. Dan hanya jiwa-jiwa terpilihlah yang mampu memahami rahasia ini. Jiwa-jiwa yang tidak hanya ingin kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam makna dan kedalaman spiritual. Maka jika kamu merasakan panggilan ini, jangan abaikan. Ini bukan hanya sekadar video motivasi biasa. Ini adalah undangan untuk kembali kepada kekuatan batinmu yang sebenarnya. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan menyentuh ranah batin, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal penting. Jika kamu merasa video ini berbicara langsung kepadamu, dan kamu merasa bahwa isi dari pembahasan ini sesuai dengan kebutuhan jiwamu saat ini, maka bantu sebarkan kebaikan ini. Silahkan subscribe channel ARS Pandangan Hidup sekarang juga, dan aktifkan notifikasinya agar kamu tidak tertinggal pembahasan-pembahasan penting berikutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Tulis di sana, "Saya adalah jiwa terpilih dan saya siap menerima kekayaan dari Tuhan." Tulis itu dengan kesadaran penuh, bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai komitmen batin bahwa kamu memang ingin berubah. Kamu siap membuka diri terhadap aliran kekayaan dari Tuhan, dan kamu siap menjadi pribadi yang pantas. Ketika kamu menuliskannya, kamu sedang menyatakan kepada Tuhan dan kepada semesta bahwa kamu tidak lagi takut untuk menerima. Ini adalah langkah awal. Dan setiap langkah awal, jika dilakukan dengan kesadaran penuh, akan membuka jalan-jalan berikutnya yang luar biasa. Cara pertama untuk menarik kekayaan bukanlah dengan bekerja mati-matian tanpa arah. Bukan pula dengan mengejar uang seperti mengejar bayangan yang menjauh saat kita mendekat. Juara pertama adalah menetapkan niat dengan jelas. Segala sesuatu yang besar, yang suci, dan yang abadi dalam hidup ini selalu dimulai dari niat. Bahkan dalam banyak ajaran suci, termasuk dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa amal perbuatan tergantung pada niatnya. Maka jika kamu ingin menarik kekayaan, kamu harus mulai dengan bertanya, apa niatku terhadap kekayaan? Apakah aku ingin kaya hanya karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain? Apakah aku ingin kaya karena aku takut miskin? Atau apakah aku ingin kaya karena aku tahu bahwa kekayaan adalah alat untuk menjalankan misi jiwaku di dunia ini? Jiwa-jiwa yang tidak jelas dalam niatnya akan menjalani hidup yang tidak jelas juga. Tapi jika kamu jujur terhadap dirimu sendiri, jika kamu menetapkan bahwa kekayaan adalah alat untuk menebar kebaikan, maka niatmu akan menjadi doa. Dan doa yang bersumber dari niat suci akan menjadi energi yang kuat, yang akan menarik keberlimpahan dari segala arah kehidupanmu. Cara kedua adalah bersyukur dengan sungguh-sungguh. Jiwa-jiwa terpilih, ketahuilah bahwa salah satu alasan terbesar mengapa kekayaan terasa jauh adalah karena hati kita belum benar-benar terbuka untuk menerimanya. Banyak orang berkata, "Aku bersyukur," tapi hanya sedikit yang benar-benar merasakannya di dalam kedalaman jiwa. Syukur bukanlah sekedar kata yang diucapkan dengan bibir. Syukur adalah getaran tinggi dari hati yang menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah nikmat. Setiap langkah adalah karunia, dan setiap detik kehidupan adalah peluang yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin hari ini kamu belum punya rumah yang besar, belum memiliki kendaraan impian, atau belum memiliki tabungan yang cukup. Tapi jika kamu masih bisa mendengarkan ini, itu berarti kamu masih hidup. Dan selama masih hidup, kamu masih bisa menciptakan perubahan. Dan itulah bentuk kekayaan yang sering kita abaikan.
Semakin dalam kamu merasakan syukur, semakin terbuka saluran rezekimu. Semesta merespons energi, bukan sekedar kata-kata. Dan jika kamu hidup dalam rasa syukur yang tulus, maka vibrasi energimu akan naik. Dan kekayaan pun akan datang bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu sudah pantas menerimanya. Ini bukan sekedar teori, ini adalah hukum energi. Dan siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Itu janji Tuhan dalam firman-Nya, dan itu berlaku untuk semua manusia, apapun agamanya. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang memblokir kekayaan itu sendiri. Bagaimana bisa seseorang yang berdoa setiap hari memohon rizki, namun di saat yang sama terus-menerus mengeluh dalam hati, mengkritik keadaan, menyimpan rasa iri, atau bahkan meremehkan nikmat-nikmat kecil? Itulah bentuk pemblokiran energi yang tidak disadari. Jiwa yang terus berada dalam vibrasi keluhan dan rasa kurang akan secara otomatis menutup jalur masuknya kekayaan, meskipun ia sudah bekerja keras dan berdoa sepanjang hari. Maka penting sekali untuk membersihkan batin dari energi negatif. Mulailah dengan memaafkan. Memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, dan melepaskan kemarahan yang tidak berguna. Kemudian, lanjutkan dengan memperkuat rasa syukur dalam keseharian. Setiap pagi, sebelum memulai hari, sebutkan 3 hal yang kamu syukuri. Lalu ucapkan, "Saya layak menerima lebih." Latihan sederhana ini akan membersihkan hambatan batin dan membuka aliran rizki. Kamu akan terkejut betapa hidupmu mulai terasa ringan. Kekayaan yang dulunya seperti menghindar, mulai datang perlahan namun pasti. Bukan karena kamu bekerja lebih keras, tetapi karena kamu lebih selaras. Inilah kekuatan spiritual dari pembersihan energi dalam diri. Jiwa terpilih, sebelum kamu menerima sesuatu yang besar, kamu harus menciptakan ruang di dalam dirimu. Sama seperti wadah yang penuh, jika tidak dikosongkan, tidak akan bisa diisi lagi. Begitu juga dengan hati dan pikiran kita. Jika penuh dengan prasangka, ketakutan, dan luka lama yang belum sembuh, maka kekayaan sulit untuk masuk. Maka mulailah melakukan proses pembersihan batin. Salah satu caranya adalah dengan mengamati dirimu sendiri. Ketika muncul perasaan iri terhadap keberhasilan orang lain, jangan langsung merasa bersalah. Amati saja perasaan itu. Sadarilah bahwa perasaan itu hadir karena masih ada bagian dari dirimu yang merasa belum cukup. Dan itu adalah undangan untuk menyembuhkan. Tuhan tidak pernah menyuruhmu membenci keberhasilan orang lain. Justru, ketika kamu bisa ikut berbahagia atas rizki orang lain, kamu sedang menyatakan bahwa kamu juga siap menerimanya. Inilah proses transmutasi energi, dari perasaan rendah menjadi kekuatan batin. Setiap kali kamu memilih untuk membersihkan hatimu, kamu sedang membuka jalan yang lebih besar untuk kekayaan datang kepadamu. Maka, bersihkan terus. Biarkan cahaya masuk. Biarkan Tuhan melihatmu sebagai jiwa yang siap untuk diberi, karena kamu tidak lagi menyimpan kegelapan di dalam dirimu. Kita sering berpikir bahwa untuk menjadi kaya, kita harus menjadi seperti orang-orang yang sudah kaya, kerja 18 jam sehari, bersaing mati-matian, dan mengorbankan waktu, kesehatan, bahkan keluarga. Tapi, jiwa terpilih tidak berjalan di jalan itu. Jiwa terpilih tidak mengejar, tetapi menarik. Menarik dengan kesadaran, dengan niat yang jelas, dan dengan energi yang bersih. Jiwa terpilih sadar bahwa kekayaan sejati bukan tentang menumpuk harta, tetapi tentang kemampuan menjadi saluran bagi kebaikan Tuhan. Maka, kekayaan yang kamu tarik bukan hanya untukmu sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada dunia. Setiap doa yang kamu panjatkan untuk rizki, selipkan niat ini. Ya Tuhan, jika Engkau memberiku kekayaan, aku akan gunakan untuk membawa kebaikan bagi sesama. Niat seperti ini sangat kuat. Ia menembus dimensi spiritual dan menggetarkan langit. Dan semesta akan merespons. Ia tidak melihat seberapa keras kamu bekerja, tetapi seberapa kuat energimu menyelaraskan niat, rasa syukur,
dan keterbukaanmu terhadap kelimpahan. Maka setiap hari, latihlah menjadi pribadi yang memancarkan vibrasi percaya. Percaya bahwa kamu layak. Percaya bahwa kamu dipilih. Percaya bahwa Tuhan tidak akan mengabaikanmu. Jiwa-jiwa yang percaya adalah jiwa-jiwa yang dilimpahi kekayaan sejati, karena mereka telah lebih dahulu menjadi kaya di dalam. Kamu tidak bisa menarik kekayaan jika terus berkata dalam hatimu bahwa kamu tidak pantas. Kata-kata seperti, "Saya bukan siapa-siapa," atau "Saya tidak mungkin bisa kaya," adalah mantra negatif yang kamu ulangi dan kamu percaya. Jiwa terpilih harus mengganti narasi ini. Kamu harus mulai berkata, "Saya layak menjadi kaya." Ucapkan itu setiap hari, bukan hanya saat semangat, tetapi juga saat lelah. Saat hidup terasa berat, justru saat itulah kalimat ini paling dibutuhkan. Karena pikiran bawah sadarmu merekam semua yang kamu ulangi. Dan ketika pikiran bawah sadar mulai percaya bahwa kamu layak, maka semesta akan ikut menyetujui. Kekayaan akan datang, bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena kamu menjadi pantas untuk menerimanya. Jadi mulai hari ini, jangan lagi merendahkan dirimu sendiri. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang perfect. Jika Tuhan tidak melihat potensi besar dalam dirimu, kamu tidak akan dilahirkan dengan jiwa yang begitu dalam dan penuh kepekaan. Jiwa terpilih bukan jiwa biasa. Jiwa terpilih adalah jiwa yang dibentuk untuk misi besar. Dan misi besar itu memerlukan energi besar, termasuk energi kekayaan. Maka yakinkan dirimu sendiri, "Saya pantas menjadi kaya, dan saya siap menerima." Setelah kamu menetapkan niat dengan jelas, bersyukur dengan sungguh-sungguh, dan mulai membuka energi batinmu, langkah berikutnya adalah menyelaraskan diri dengan nilai-nilai jiwamu yang terdalam. Jiwa yang terpilih bukan hanya diberi kepekaan, tetapi juga dibekali dengan kompas batin yang kuat. Kamu pasti sering merasakan ketika suatu tindakan terasa benar atau salah di dalam hati, meskipun secara logika kelihatannya menguntungkan. Itu adalah suara jiwa. Dan kekayaan sejati hanya bisa ditarik oleh jiwa yang hidup selaras dengan nilainya sendiri. Artinya, kamu harus mulai hidup dalam kejujuran, dalam integritas, dan dalam kehormatan spiritual. Jika kamu ingin menjadi saluran kekayaan dari Tuhan, maka kamu harus bisa dipercaya. Dan kepercayaan itu tidak datang dari pencitraan, melainkan dari keseharianmu yang senantiasa jujur, tidak mengambil yang bukan hakmu, tidak menipu dalam bisnis, dan tidak menyakiti sesama demi keuntungan pribadi. Kekayaan yang datang kepada jiwa yang tidak selaras akan menjadi beban. Tapi, kekayaan yang datang kepada jiwa yang lurus akan menjadi alat cahaya. Maka hari ini, tanyakan pada dirimu, apakah aku hidup sesuai dengan suara jiwaku? Jika belum, maka inilah waktunya untuk menyesuaikan diri. Karena semesta tidak akan menyerahkan kunci emasnya kepada jiwa yang masih tidak sejalan dengan nilainya sendiri. Banyak orang mengira bahwa untuk mencari kekayaan cukup dengan bekerja keras dan berpikir positif. Tapi kunci yang lebih dalam dari itu adalah sinkronisasi antara tindakan lahiriah dan frekuensi batinia. Inilah yang dimaksud dengan keselarasan antara jiwa dan dunia. Jika kamu sedang membangun bisnis, namun dalam hati kamu masih ragu atau merasa tidak layak, maka hasilnya akan lambat. Tapi jika kamu menyelaraskan antara tindakan nyata dengan getaran batin yang yakin, jujur, dan penuh syukur, maka aliran kekayaan akan terasa lebih lancar. Jiwa terpilih harus berani hidup selaras, bukan hanya di depan orang lain, tetapi juga saat tidak ada yang melihat, karena semesta dan terlebih lagi Tuhan selalu melihat batinmu. Setiap keputusan yang kamu ambil dari tempat ketulusan akan membuka satu pintu rezeki. Setiap keputusan yang kamu ambil dari tempat tipu daya akan menutup satu pintu rezeki. Inilah hukum alam, dan jiwa terpilih harus mulai menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Hiduplah dengan nilai yang kamu yakini. Jangan menjual jiwamu demi keuntungan sesaat. Jika kamu ingin rezeki yang besar dan langgeng, maka pantaskan dirimu dengan hidup secara selaras, karena kekayaan sejati datang kepada mereka yang bisa dipercaya untuk menjaganya. Salah satu kekuatan yang sering diabaikan oleh banyak orang dalam menarik kekayaan adalah kekuatan imajinasi. Jiwa terpilih perlu memahami bahwa imajinasi bukan sekedar angan-angan kosong. Imajinasi adalah jembatan antara dunia batin dan dunia nyata.
Apa yang bisa kamu bayangkan dengan penuh keyakinan dan rasa dapat kamu tarik ke dalam hidupmu? Tuhan menciptakan pikiran dan hati kita bukan untuk digunakan sekedarnya, tetapi untuk dimanfaatkan sebagai alat pencipta realitas. Maka jika kamu ingin menarik kekayaan, mulai hari ini gunakan waktumu untuk membayangkan kehidupan yang kamu inginkan. Bukan dalam bentuk khayalan tanpa tindakan, tetapi sebagai visualisasi spiritual yang penuh keyakinan. Bayangkan dirimu hidup berkecukupan, bukan karena pamer, tetapi karena kamu menjalankan misi jiwamu dengan kekayaan itu. Bayangkan bagaimana kamu bisa membantu orang lain, membiayai orang tua, membangun tempat ibadah, atau memberi pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan. Imajinasi seperti ini mengandung energi kuat, energi yang akan membentuk frekuensi batinmu, dan frekuensi itu akan mengirim sinyal kepada semesta. Dan semesta jika kamu sudah siap, akan menanggapi sinyal itu dengan realitas nyata yang selaras. Imajinasi spiritual adalah awal dari segala kelimpahan. Jangan remehkan kekuatan imajinasi, karena sesungguhnya ia adalah prototipe dari realitasmu. Jauh-jauh besar dalam sejarah, dari para nabi, pemikir agung, hingga para inovator modern, semuanya menggunakan daya imajinasi sebelum mereka menciptakan perubahan. Mereka membayangkan kemungkinan yang belum ada, mereka merasakan realitas sebelum realitas itu lahir. Begitu pula kamu. Jika kamu ingin menjadi saluran kekayaan, maka kamu harus bisa melihatnya terlebih dahulu di dalam batinmu, sebelum kamu melihatnya di luar. Bangun rutinitas harian untuk duduk sejenak, menutup mata, dan membayangkan hidup dengan vibrasi kekayaan. Rasakan kehangatan hatimu saat kamu bisa memberi, saat kamu bisa tersenyum karena kebutuhan terpenuhi, saat kamu bisa membantu seseorang keluar dari kesulitan. Jadikan imajinasi itu sebagai bentuk doa dalam gambar, karena Tuhan merespon hati yang penuh harapan dan visi yang kuat. Jangan batasi dirimu hanya dengan apa yang ada hari ini. Masa depanmu tidak tergantung dari keadaan sekarang, tetapi tergantung pada apa yang kamu izinkan tumbuh di dalam pikiran dan hatimu hari ini. Imajinasi bukan pelarian, tetapi panggilan jiwa untuk memperluas batas takdir. Maka bermimpilah, tapi jangan berhenti di sana. Jadikan mimpi itu sebagai energi batin yang terus kamu pancarkan dengan kesadaran. Namun, hati-hati juga dengan apa yang kamu bayangkan. Imajinasi adalah alat spiritual yang sangat kuat. Ia bisa membawa cahaya, tetapi juga bisa membawa bayangan. Jika kamu terlalu sering membayangkan kegagalan, kemiskinan, atau hal-hal buruk terjadi, maka secara tidak sadar kamu sedang mengirim pesan itu kepada semesta. Dan semesta akan menjawab sesuai frekuensimu. Maka mulai sekarang, latih imajinasi spiritualmu untuk hanya membayangkan kebaikan. Jangan membayangkan utangmu menumpuk. Bayangkan kamu membayarnya lunas. Jangan membayangkan kamu ditinggal dalam kesusahan. Bayangkan kamu dikelilingi pertolongan. Jangan membayangkan kamu hidup dalam keterbatasan selamanya. Bayangkan kamu menemukan jalan keluar. Imajinasi yang selaras dengan doa, penuh keyakinan, dan disertai rasa syukur adalah bentuk tertinggi dari spiritualitas praktis. Jiwa yang terbiasa membayangkan kebaikan akan menarik kebaikan, karena itu adalah tanda bahwa hatinya percaya kepada Tuhan. Tidak perlu tahu bagaimana caranya. Tugasmu bukan memikirkan semua mekanisme semesta. Tugasmu hanya menjaga vibrasi batinmu tetap bersih dan tinggi. Karena Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri. Dan seringkali caranya jauh lebih indah dari apa yang kamu bayangkan. Bayangan dalam pikiran kita adalah cermin dari keyakinan kita yang terdalam. Jika kamu merasa tidak layak untuk hidup makmur, maka semua imajinasimu pun akan terwarnai oleh keterbatasan. Maka penting untuk menyembuhkan citra dirimu terlebih dahulu. Jiwa-jiwa terpilih seringkali mengalami masa kecil yang sulit, trauma emosional, atau didikan keras yang membuat mereka merasa tidak cukup berharga. Akibatnya, saat dewasa, mereka merasa aneh ketika mendapat kebaikan. Seolah kebaikan itu bukan untuk mereka. Padahal justru Tuhan memilih jiwa-jiwa seperti itu untuk ditinggikan. Maka mulai hari ini, bayangkan dirimu sebagai sosok yang benar-benar layak dicintai, dihargai, dan diberkahi. Lihat dirimu sedang hidup penuh kedamaian, berkecukupan, dan bermanfaat. Jangan takut dengan gambaran itu. Itu bukan sombong, itu bukan berlebihan. Itu adalah doa visual yang disetujui oleh jiwa. Bayangan seperti itulah yang akan memperbaiki hubunganmu dengan rezeki. Karena kamu tidak lagi merasa bersalah saat menerimanya. Kamu tidak lagi merasa rendah saat menikmati hidup. Dan saat itulah semesta berkata, akhirnya kamu mengizinkan dirimu untuk diberi.
Imajinasi adalah jendela takdir, dan kamu bebas membentuk takdirmu melalui apa yang kamu izinkan tumbuh di dalam pikiran. Kamu mungkin bertanya, bagaimana caranya membedakan antara imajinasi yang benar dan imajinasi yang hanya nafsu? Ini adalah pertanyaan penting. Jiwa yang terpilih harus bisa membedakan antara keinginan ego dan panggilan jiwa. Imajinasi yang berasal dari nafsu biasanya hanya fokus pada pamer, pada pembuktian kepada orang lain, atau pada kesenangan sesaat. Tapi imajinasi yang berasal dari jiwa terasa lebih tenang. Ia tidak penuh kegelisahan. Ia menginspirasi, bukan menekan. Ia membuatmu ingin menjadi versi terbaikmu, bukan hanya mendapatkan sesuatu. Maka, setiap kali kamu membayangkan kekayaan, tanyakan dalam hati, untuk apa kekayaan ini aku tarik? Jika jawabannya membuat hatimu damai, membuatmu ingin dekat kepada Tuhan, membuatmu ingin lebih banyak memberi, maka itu berasal dari jiwamu. Tapi jika jawabannya hanya memuaskan kehausan ego, maka berhati-hatilah. Imajinasi spiritual bukan sekedar visualisasi keinginan, tetapi penglihatan batin atas potensi yang dititipkan Tuhan dalam dirimu. Jiwa terpilih harus terus melatih kepekaannya. Karena dunia batin tidak bisa dilalui dengan logika semata. Ia harus dirasakan, dijaga, dan diarahkan. Dan hanya mereka yang jujur kepada jiwanya yang akan sampai kepada kekayaan yang sejati. Salah satu cara untuk memperkuat imajinasi spiritual adalah dengan menulisnya. Jiwa terpilih perlu menciptakan jurnal kekayaan jiwa. Setiap pagi atau malam, tuliskan dengan rinci kehidupan seperti apa yang kamu bayangkan. Tulis seolah itu sudah terjadi. Gunakan kalimat positif dan penuh rasa syukur seperti, saya bersyukur karena hari ini saya bisa memberi kepada orang tua saya. Saya bersyukur karena hari ini bisnis saya semakin berkembang. Saya bersyukur karena saya hidup dalam kelimpahan yang penuh makna. Tulisan ini bukan hanya untuk menyenangkan pikiranmu. Tulisan ini adalah pernyataan energi yang nyata. Ketika kamu menulis dengan rasa syukur, kamu sedang memperkuat jaringan keyakinan dalam otak dan hati. Dan itu akan mengubah seluruh sistem kepercayaanmu. Perlahan kamu akan berhenti merasa bahwa kamu miskin. Kamu akan berhenti percaya bahwa hidup ini keras. Dan kamu mulai percaya bahwa kamu dicintai Tuhan. Bahwa kamu dilimpahi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Imajinasi yang ditulis adalah doa yang terikat. Dan doa yang terikat akan mempercepat manifestasi. Maka ambil pena, ambil waktu, dan mulailah menulis masa depanmu dengan kesadaran. Karena kamu bukan hanya menulis cerita, kamu sedang menulis takdirmu. Jika kamu konsisten dengan menulis dan membayangkan masa depanmu yang penuh kekayaan dan makna, maka kamu sedang membangun medan energi baru dalam hidupmu. Banyak orang tidak sadar bahwa kenyataan yang mereka alami adalah hasil dari pola pikir yang mereka ulang selama bertahun-tahun. Jika kamu selalu membayangkan kesulitan, maka tubuhmu akan tegang, pikiranmu penuh kecemasan, dan keputusanmu akan dipenuhi rasa takut. Tapi jika kamu mulai membayangkan kebaikan, rasa cukup, dan kehidupan yang damai, maka kamu akan menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih optimis, dan lebih peka terhadap peluang. Inilah kekuatan vibrasi spiritual. Ia menarik yang sefrekuensi. Maka jangan berhenti hanya di dalam pikiran. Rasakan dalam tubuhmu. Rasakan bahwa kamu sudah cukup. Rasakan bahwa kamu sedang dilimpahi. Rasakan bahwa kamu pantas menerimanya. Semakin sering kamu tinggal dalam perasaan ini, semakin dekat realitas itu kepadamu. Jiwa-jiwa terpilih tahu bahwa kekayaan tidak dikejar, tetapi diundang. Dan undangan terbaik adalah rasa syukur dan cukup yang tulus, yang terpancar dari dalam batin. Inilah cara jiwa menarik rezeki, bukan dengan mengejar, tetapi dengan memantaskan diri menjadi magnet yang alami. Dan yang tidak kalah penting dari semua ini adalah kesabaran dalam prosesnya. Jiwa-jiwa terpilih seringkali diuji lebih lama, bukan karena Tuhan menunda, tetapi karena Tuhan sedang membentuk wadah yang lebih kuat. Kamu sedang dipersiapkan untuk menerima kekayaan yang tidak main-main. Dan kekayaan besar memerlukan jiwa yang besar pula. Maka jangan tergesa-gesa, jangan membandingkan prosesmu dengan orang lain. Bisa jadi mereka cepat kaya karena misi mereka berbeda. Tapi kamu punya misi yang lebih dalam.
Kamu tidak hanya diminta untuk menjadi kaya, tapi kamu diminta untuk menjadi saluran kebaikan bagi banyak orang. Maka bentuklah dirimu perlahan, dengan sabar, dan dengan penuh cinta. Setiap kali kamu merasa proses ini terlalu lama, ingatkan dirimu bahwa semesta tidak pernah salah waktu. Tuhan tidak pernah salah perhitungan. Dan jika kamu tetap berada dalam vibrasi iman, syukur, dan imajinasi positif, maka kekayaan itu tidak bisa tidak datang. Ia akan datang karena kamu sudah menjadi jiwa yang pantas. Maka sabar bukan berarti diam. Sabar artinya tetap melangkah dengan tenang sambil percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu terbaik. Jiwa yang sabar adalah jiwa yang kuat, dan jiwa yang kuat akan menerima lebih banyak. Cara keenam, membuka gerbang rezeki dengan energi syukur yang autentik. Jika ada satu getaran yang paling kuat untuk menarik rezeki tanpa harus mengejarnya secara berlebihan, maka itu adalah syukur yang autentik. Tapi perlu diluruskan, syukur di sini bukan hanya ucapan Alhamdulillah yang diucapkan sambil lalu. Bukan pula ekspresi basa-basi yang keluar dari mulut tapi tidak disertai perasaan dalam hati. Syukur yang mampu membuka gerbang rezeki adalah syukur yang dirasakan secara utuh hingga getarannya menyatu dalam nafas, gerakan tubuh, cara memandang dunia, dan sikap terhadap setiap kejadian, baik menyenangkan maupun menyakitkan. Jiwa-jiwa terpilih tidak menunggu hidup sempurna baru bersyukur. Mereka bersyukur saat lapar, saat sendirian, saat gagal, karena mereka tahu syukur bukan reaksi terhadap hasil, tapi cara hidup. Orang yang benar-benar bersyukur akan menarik energi semesta untuk melimpahkan lebih. Semesta akan berkata, kamu layak menerima lebih karena kamu tidak menolak yang sedikit. Jiwa yang bersyukur adalah wadah kosong yang siap menerima isi. Ia tak merasa kekurangan, maka rezeki datang dalam bentuk-bentuk tak terduga. Uang, pertolongan, relasi, ide, kesehatan, peluang, semuanya bisa datang karena syukurmu bukan basa-basi, tapi getaran sejati. Dan jika kamu belum pernah merasa bersyukur sampai meneteskan air mata dalam kesunyian, mungkin kamu belum benar-benar memahami kekuatannya. Dalam dunia spiritual, syukur bukan hanya ibadah, tapi alat penarik realitas. Orang yang mengeluh meskipun hidupnya serba ada akan tetap merasa miskin. Tapi orang yang bersyukur meskipun hidupnya masih banyak kekurangan akan merasa kaya dan menarik kekayaan sejati. Di titik ini kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar hidup dalam syukur atau hanya menggantungkannya pada hasil? Jiwa-jiwa terpilih biasanya mengalami banyak kehilangan terlebih dahulu. Mereka diuji, ditinggal, disakiti, diremehkan, dimiskinkan, agar rasa syukur mereka bukan sekadar hafalan tapi pengalaman batin yang lahir dari luka. Justru dari situ energi mereka berubah. Syukur mereka bukan permintaan tapi penerimaan. Dan saat mereka sampai di titik itu, semesta mulai mengirim sinyal. Ini jiwa yang siap untuk dipercayakan lebih. Energi mereka naik kelas, dan rezeki bukan lagi soal bekerjaan semata, tapi pancaran dalam diri. Bahkan ketika mereka hanya berjalan kaki tanpa uang, bisa saja ada orang asing yang mentraktir makan, menawarkan kerjasama, atau sekadar menyapa dengan tulus, dan itu cukup untuk membuka jalan baru. Jiwa yang bersyukur adalah magnet yang tidak terlihat, tapi ampuh menarik kejutan-kejutan dari langit. Maka rahasia besar dalam menarik rezeki adalah jangan tunggu hidupmu sempurna untuk bersyukur, tapi bersyukurlah agar hidupmu disempurnakan. Cara ketujuh, mengatur ruang energi dan psikologi rezeki. Poin ketujuh ini sering diremehkan banyak orang padahal sangat menentukan, mengatur ruang energi dan psikologi rezeki dalam dirimu. Coba kamu amati sekelilingmu. Apakah lingkungan tempat tinggalmu bersih, lapang, dan memberi rasa damai? Atau justru penuh barang tidak terpakai, sesak dan membuatmu merasa stagnan? Ruang luar sangat mempengaruhi ruang dalam. Jika kamu hidup dalam kekacauan, energimu pun kacau. Jika kamu hidup di tengah tumpukan barang yang kamu simpan karena takut kekurangan, itu pertanda kamu masih hidup dalam mental scarcity. Jiwa-jiwa terpilih tahu satu prinsip penting. Jika kamu ingin menerima yang baru, kamu harus siap melepaskan yang lama. Maka mereka rajin membersihkan rumah, mendekor ulang ruang, membuang barang yang sudah tidak punya getaran bahagia. Tapi bukan hanya fisik yang mereka atur, mereka juga mengatur psikologi dalam diri, menata pikiran, menyembuhkan luka batin, menyaring energi dari orang-orang toksik. Mereka paham, rezeki datang bukan hanya ke rekening bank, tapi pertama-tama ke batin yang lapang. Semakin bersih batinmu, semakin cepat energi rezeki menemukanmu.
Karena semesta enggan menitipkan kekayaan ke tempat yang sesak oleh rasa takut, dendam, dan keputusasaan. Jadi jika kamu ingin menjadi magnet rezeki, rapikan dulu rumah energimu di dalam dan di luar. Orang yang hidup dalam rasa terancam, penuh prasangka dan curiga terhadap dunia, akan tanpa sadar menutup aliran rezekinya sendiri. Ini bukan sihir, tapi hukum psikologi energi. Semesta bekerja seperti cermin. Jika kamu menaruh rasa aman dalam dirimu, dunia akan memantulkannya kembali dalam bentuk rasa cukup dan datangnya pertolongan tak terduga. Tapi kalau kamu hidup dalam mode bertahan, selalu merasakan kekurangan, maka yang datang hanyalah bukti-bukti dari pikiranmu itu. Jiwa-jiwa terpilih mempelajari satu kebiasaan penting. Mereka memilih keterbukaan batin. Mereka terbuka terhadap peluang, terhadap pertemuan baru, terhadap saran orang lain. Mereka tidak menutup diri hanya karena trauma masa lalu. Mereka tetap punya kewaspadaan, tapi tidak mengunci hati. Dan karena itulah, semesta lebih mudah bekerja melalui mereka. Banyak orang gagal menarik rezeki bukan karena mereka tidak pantas, tapi karena mereka belum membersihkan lensa batinnya. Mereka mengira semua orang ini menipu, semua peluang penuh jebakan, dan semua perubahan membawa malapetaka. Padahal rezeki seringkali datang lewat hal-hal tak terduga. Jika kamu ingin rezeki mengalir lebih lancar, mulailah belajar percaya bahwa dunia ini tidak sepenuhnya jahat dan Tuhan tidak sedang menjebakmu. Dia sedang menuntunmu, tapi kamu harus mau membuka diri dulu. Kita tidak hidup di ruang hampa, kita dikelilingi energi. Dan energi terbesar dalam hidup kita bukan hanya dari benda mati atau ruang fisik, tapi dari manusia yang kita izinkan masuk dalam lingkaran batin kita. Coba kamu renungkan, siapa 5 orang yang paling sering kamu ajak bicara setiap minggu? Apakah mereka penuh keluhan? Apakah mereka percaya hidup ini sulit? Apakah mereka mematahkan ide-idemu dengan logika pesimis? Jika iya, jangan heran kalau rezekimu lambat, ide-idemu mentok dan hatimu sering gelisah. Jiwa-jiwa terpilih sangat selektif dalam hal ini. Mereka menjaga lingkarannya. Mereka sadar, satu komentar negatif dari orang yang salah bisa memadamkan nyala semangat yang sudah dibangun berbulan-bulan. Maka mereka bukan hanya membersihkan rumah dan hati, tapi juga membersihkan daftar kontak. Mereka menjauh dengan tenang dari orang yang terlalu toksik dan mendekat dengan hormat kepada mereka yang membawa cahaya. Tidak selalu harus kaya secara materi, tapi kaya secara mental, spiritual, dan niat hidup. Jiwa-jiwa seperti inilah yang mempercepat kedaran rezeki. Karena kita adalah cerminan dari lingkungan energi kita. Maka kalau kamu ingin rezeki datang tanpa mengejar, pilih siapa yang kamu izinkan untuk duduk di meja hidupmu. Ketika kita berbicara tentang kekayaan yang datang tanpa perlu dikejar, kita sedang membicarakan vibrasi diri yang mampu menariknya secara alami. Dan vibrasi ini sangat dipengaruhi oleh satu hal penting, kesadaran akan cukup. Rasa cukup adalah salah satu bentuk kekayaan batin terdalam. Jiwa yang merasa cukup bukan berarti pasrah atau berhenti berusaha, melainkan sadar bahwa apa yang ia miliki saat ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang sedang berlangsung. Dalam keadaan cukup, seseorang tidak mengeluh karena keterbatasan, tetapi bersyukur karena kehidupan terus mengalir. Saat seseorang hidup dalam vibrasi cukup, semesta merespons dengan energi tambahan yang justru membuka aliran-aliran rezeki baru. Banyak orang merasa hidupnya stagnan karena mereka terus mengirimkan sinyal kekurangan pada semesta. Merasa miskin, merasa tidak punya waktu, merasa tak cukup dicintai. Padahal, sinyal-sinyal itu membentuk realitas. Maka mulai sekarang coba ubah narasi batinmu. Bangun pagi dengan rasa cukup. Ucapkan dalam hati, aku cukup, aku dicukupkan, aku akan terus diberi kecukupan. Jiwa yang bersyukur adalah ladang magnet rezeki. Ia tidak perlu mengejar, karena semesta sendiri yang akan datang menghampiri. Dalam dunia spiritualitas, ada istilah yang sangat relevan dengan topik kita. Law of Resonance, hukum keselarasan. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan yakini akan menemukan pasangannya di alam semesta. Jiwa-jiwa terpilih yang paham cara bekerja dalam hukum ini akan menarik rezeki seolah tanpa upaya kasar. Salah satu bentuk penerapan hukum ini adalah melalui ritual harian yang mendalam, seperti afirmasi syukur, meditasi kesadaran, dan tindakan kecil penuh keikhlasan. Misalnya, ketika kamu memberi dengan niat tulus meskipun sedikit, kamu sedang memantulkan getaran kelimpahan. Energi itu akan kembali padamu, seringkali dalam bentuk yang tidak terduga. Bantuan datang tiba-tiba, peluang muncul dari arah yang tak disangka, atau rezeki batin yang menenangkan hatimu.
Jiwa-jiwa yang tidak lagi mengemis pada dunia, tapi justru memberi nilai, akan selalu ditarik oleh hukum keselarasan ini ke dalam lintasan kekayaan. Mereka tidak perlu pamer atau membuktikan apa-apa. Hanya dengan menjadi cahaya di tengah gelap, mereka menarik berkat-berkat dari arah ilahi. Itulah mengapa memahami hukum ini bukan soal belajar teori, tapi menjalani hidup dengan niat yang benar dan batin yang tenang. Banyak orang menjalani hidup dengan pola pikir reaktif. Mereka menunggu datangnya masalah untuk bisa bergerak. Tapi jiwa terpilih tidak menunggu badai untuk bersiap. Mereka sadar bahwa vibrasi diri harus dijaga setiap hari, bukan hanya saat butuh rezeki atau pertolongan. Salah satu cara penting untuk menjaga vibrasi ini adalah dengan mengatur hubungan dengan waktu. Jiwa-jiwa yang sibuk mengejar seringkali hidup dalam frekuensi tergesa-gesa dan kekhawatiran. Mereka percaya bahwa kalau tidak sekarang, maka semuanya akan hilang. Tapi dalam dunia spiritual, keterlambatan bukan kegagalan. Justru waktu yang kita anggap lambat bisa jadi adalah fase penyesuaian vibrasi antara kita dengan rezeki yang sedang Tuhan arahkan. Jadi, alih-alih panik saat sesuatu belum tercapai, jiwa terpilih duduk tenang, berserah sambil tetap menjaga tindakannya terhubung dengan niat yang murni. Mereka paham bahwa waktu bukan musuh, tapi kendaraan takdir. Dan ketika kamu mulai sinkron dengan irama semesta, kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu tetap bertindak, tapi bukan karena takut kehilangan, melainkan karena sadar bahwa waktu terbaik selalu datang dari arah Tuhan, bukan dari tekanan dunia. Kebanyakan orang terlalu sibuk menyalahkan nasib tanpa menyadari bahwa kekacauan di luar seringkali adalah refleksi dari kekacauan di dalam. Jiwa-jiwa terpilih justru melakukan kebalikannya. Mereka lebih sibuk merapikan batin daripada menyalahkan dunia. Dan dari situ datanglah kekuatan sejati, vibrasi damai. Damai bukan berarti tidak ada masalah, tapi damai berarti kamu tetap tenang di tengah badai karena yakin bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Jiwa yang damai tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hasil. Mereka bahagia karena mereka tahu mereka sedang tumbuh. Dan kebahagiaan yang lahir dari kedalaman seperti ini adalah magnet rezeki yang sangat kuat. Semesta suka bekerja sama dengan manusia-manusia yang tidak labil emosinya, yang tidak panik saat tertunda, dan yang tidak putus harapan saat diuji. Karena itu, jika kamu ingin menjadi magnet rezeki, fokuslah untuk membangun kedamaian di dalam dirimu. Selesaikan dendam, ampuni yang menyakitimu, berdamai dengan masa lalu. Jiwa yang tenang tidak hanya menarik rezeki, tapi juga menjadi sumber berkat bagi orang lain. Dan seringkali, rezeki terbaik datang saat kamu sibuk menenangkan orang lain, bukan saat kamu sibuk menuntut dari dunia. Akhirnya, kita sampai pada intisari dari poin ketujuh ini. Kekayaan sejati tidak bisa diraih dari pikiran yang sempit. Jiwa terpilih adalah mereka yang membesarkan ruang dalam batinnya, bukan hanya untuk menerima, tapi juga untuk memberi. Dan untuk membesarkan ruang itu, kamu butuh keyakinan mendalam bahwa kamu adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Hidupmu bukan kebetulan. Setiap luka, keterlambatan, dan bahkan kekuranganmu adalah bagian dari desain surgawi untuk membentuk daya tarik rezekimu. Jadi jangan kecilkan dirimu hanya karena kenyataan hari ini belum sesuai harapan. Jangan rendahkan potensimu hanya karena dompetmu sedang tipis. Kekayaan tidak datang karena kamu mengejar haris, tapi karena kamu menjadi sosok yang selaras dengan aliran Tuhan. Lihatlah langit, lihat bintang-bintang yang tetap bersinar meski tidak ada yang menonton. Jadilah seperti itu, bersinar dari dalam bukan untuk dilihat, tapi karena itulah takdirmu. Dan saat kamu hidup dalam takdirmu, rezeki akan mengejarmu, bukan sebaliknya. Inilah rahasia besar yang tak semua orang siap menerimanya. Tapi kamu yang membaca ini adalah salah satu dari sedikit jiwa terpilih yang siap membuka pintu langit itu. Cara ke-8. Berdamai dengan masa lalu agar rezeki tidak terhalang, energi tertahan. Salah satu penghalang terbesar aliran rezeki adalah energi emosional yang masih tertahan di masa lalu. Jiwa-jiwa yang belum selesai dengan luka, trauma, atau penyesalan lama biasanya membawa beban batin yang tidak terlihat tapi sangat terasa efeknya dalam kehidupan nyata. Mungkin tanpa sadar, kamu menyimpan kemarahan terhadap seseorang yang dulu melukai atau merasa malu karena pernah gagal besar. Semua itu adalah bentuk energi beku yang tertanam di alam bawah sadar.
Dan selama energi ini belum dilepaskan, rizki akan selalu tersendat di titik-titik tertentu. Semesta tidak bekerja pada kondisi hati yang penuh beban. Rizki mengalir lancar pada hati yang lapang, bukan yang terikat luka. Berdamai bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain, tetapi membebaskan dirimu dari penjara batin. Jiwa yang sudah memaafkan akan naik vibrasinya, lebih ringan, lebih tenang, dan lebih terbuka pada sinyal rizki ilahi. Maka lakukanlah pembersihan jiwa secara berkala. Menangislah jika perlu. Berdoalah dengan jujur pada Tuhan tentang apa yang masih kamu simpan. Setiap tetes air mata yang kamu keluarkan dengan kesadaran adalah jalan bagi rizki masuk melalui celah-celah batin yang mulai sembuh. Banyak orang berpura-pura kuat, pura-pura bahagia, atau pura-pura baik-baik saja, hanya karena ingin terlihat hebat di mata dunia. Tapi semesta tidak bekerja berdasarkan citra luar. Semesta bekerja berdasarkan energi terdalam. Kejujuran pada diri sendiri adalah salah satu frekuensi tertinggi yang bisa menarik rizki. Ketika kamu bisa berkata, "Aku masih takut," atau "Aku merasa gagal," dan kamu mengakuinya bukan untuk menyerah, tapi untuk menyadari titik pertumbuhanmu, saat itulah Tuhan dekat. Rizki tidak tertarik pada pencitraan, tapi pada ketulusan. Jiwa-jiwa terpilih tidak sibuk menyembunyikan kelemahan. Mereka memeluknya sebagai bagian dari proses pemurnian. Ketika kamu jujur pada diri sendiri, kamu tidak lagi menjalani hidup berdasarkan tekanan, melainkan berdasarkan kesadaran. Dan dari kesadaran itu muncul langkah-langkah yang lebih tepat, relasi yang lebih sehat, dan peluang yang lebih sejati. Banyak orang kehabisan energi mengejar rezeki karena mereka lelah memerankan sesuatu yang bukan dirinya. Tapi mereka yang jujur justru menarik keberkahan tanpa perlu berpura-pura. Tuhan menyukai jiwa-jiwa yang apa adanya. Dan saat kamu menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, rizki akan datang dalam bentuk yang cocok dengan versi jujur dirimu. Jiwa-jiwa yang stagnan, yang takut berubah, yang terus berada di zona nyaman karena takut gagal, sebenarnya sedang menutup satu persatu pintu rizki yang Tuhan sediakan. Perubahan adalah hukum kehidupan, dan rizki tidak suka diam di tempat yang sama. Ketika kamu berani keluar dari kebiasaan lama, pola pikir lama, lingkungan lama, bahkan identitas lama yang tidak lagi relevan, saat itulah kamu memberi ruang bagi semesta untuk menata ulang jalur rezekimu. Perubahan memang menakutkan karena ia membawa ketidakpastian. Tapi justru disitulah misteri rezeki yang besar tersembunyi. Tuhan tidak akan memberimu sesuatu yang besar jika kamu tidak siap menampungnya dengan jiwa yang lapang. Maka bertanyalah dengan jujur, hal apa yang selama ini kamu tahu harus diubah, tapi terus kamu tunda karena takut? Bisa jadi jawabannya adalah pintu rezeki yang kamu cari. Jiwa-jiwa terpilih selalu diberi dorongan untuk berubah, karena misi mereka terlalu besar untuk hidup biasa-biasa saja. Jadi kalau hidupmu terasa guncang akhir-akhir ini, itu bukan kutukan, itu panggilan untuk naik level. Ikuti panggilan itu. Kebanyakan orang hanya fokus pada uangnya, bukan pada energi yang memanggil uang itu datang. Padahal, uang hanyalah bentuk paling kasat mata dari energi kelimpahan. Ia bisa datang dalam bentuk peluang, pertemuan tak terduga, ide cemerlang, atau bahkan situasi darurat yang mengantarkanmu ke arah baru. Maka jangan kejar uangnya saja, tapi naikkan frekuensi jiwamu agar energi uang merasa cocok datang menghampiri. Seperti kupu-kupu yang tidak bisa ditangkap dengan tangan kasar, uang pun tidak bisa diraih dengan kegelisahan, ketakutan, atau kerakusan. Ia datang kepada jiwa yang tenang tapi siap, yang tidak memaksa tapi terbuka. Meditasi, afirmasi, dan doa-doa dalam keheningan bukan sekedar rutinitas spiritual. Mereka adalah cara untuk mengalirkan energimu ke frekuensi kelimpahan. Dan saat kamu sudah berada di frekuensi itu, kamu tidak lagi bertanya, "Di mana rizkiku?" Karena rizki itu sendiri yang akan mencari dan menemukanmu. Ini adalah puncak dari perjalanan jiwa-jiwa terpilih dalam menarik rizki tanpa mengejar. Rizki tidak perlu dikejar karena ia bukan sesuatu yang jauh. Ia sudah berada di sekitarmu, hanya menunggu untuk diterima. Tapi penerimaan itu bukan pasif. Ia adalah sikap batin yang aktif. Menerima bahwa kamu layak, bahwa kamu cukup,
bahwa kamu siap. Banyak orang merasa tidak layak dan tanpa sadar menolak rezeki yang sudah Tuhan arahkan ke hidupnya. Mereka menolaknya dengan pikiran, aku tidak cukup baik, atau aku merasa belum pantas. Padahal semesta sudah membuka semua jalur. Maka rahasia besarnya adalah terimalah. Bukalah hatimu, izinkan Tuhan masuk dalam setiap niatmu. Katakan dalam hatimu, aku siap menjadi wadah berkah. Aku siap menampung rezeki dengan tanggung jawab dan cinta. Jiwa-jiwa terpilih tahu bahwa saat mereka siap menerima, semesta akan memberi lebih dari yang bisa mereka bayangkan. Karena ternyata yang menghalangi rezeki bukan kurangnya usaha, tapi kurangnya penerimaan. Dalam perjalanan spiritual finansial ini, mungkin kamu merasa seperti berjalan sendirian. Tapi, jiwa-jiwa terpilih tidak pernah benar-benar sendiri. Mereka selalu ditemani oleh getaran langit, bimbingan tak terlihat, dan doa-doa orang-orang baik yang mencintai mereka dalam diam. Dan rizki terbesar sebenarnya bukan uang, bukan rumah, bukan mobil, melainkan kesadaran bahwa kamu disertai. Ketika kamu benar-benar merasakan bahwa Tuhan berjalan bersamamu, bahwa semesta mendukung niat sucimu, saat itulah kamu menjadi magnet dari segala bentuk kelimpahan. Tidak ada ketakutan dalam hati yang penuh keyakinan. Tidak ada rasa kekurangan dalam hati yang tahu bahwa ada Tuhan yang menyuplai segalanya. Maka, tutuplah matamu sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan kehadiran itu. Kamu tidak sendirian. Ini bukan retorika. Ini adalah kebenaran spiritual yang menjadi pondasi semua kelimpahan. Dan ketika kamu hidup dalam rasa disertai, kamu tidak lagi panik ketika uang belum datang. Karena kamu tahu sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengatur waktu kedatangannya. Jiwa-jiwa terpilih tidak hidup untuk mengejar dunia. Mereka adalah penampung rahasia langit, membawa misi, menghubung antara yang tak terlihat dan yang kasat mata. Ketika mereka mulai sadar akan jati diri sejatinya, mereka tak lagi tergoda oleh pameran semu di media sosial atau perang gengsi di dunia nyata. Mereka tahu bahwa tugas mereka jauh lebih besar dari sekedar terlihat sukses. Dan justru karena itu, semesta mempercayakan mereka dengan rezeki yang tidak biasa. Mereka bisa mendapatkan jalan rezeki lewat jalur-jalur yang tidak masuk logika. Karena mereka tidak mengejar, mereka malah menarik. Karena mereka fokus pada vibrasi, mereka menjadi magnet. Dunia ini memang penuh kompetisi, tapi bagi jiwa terpilih, kompetisinya adalah dengan versi laman dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Maka jangan iri pada pencapaian orang lain. Tugasmu adalah menjadi saluran Tuhan, bukan peniru dunia. Dan kalau kamu sudah sampai di titik ini, percayalah, kekayaan itu bukan tujuanmu. Ia hanyalah alat untuk menjalankan tugas langit yang dipercayakan kepadamu. Kamu tidak akan pernah merasa cukup kalau pikiranmu selalu berkata kurang. Kamu tidak akan pernah merasa bebas kalau seluruh keputusanmu dikendalikan oleh rasa takut miskin. Maka, kebebasan finansial sejati dimulai dari kebebasan pikiran. Jiwa-jiwa terpilih mengerti bahwa uang bukan penguasa, melainkan pelayan. Mereka tidak menjadikan uang sebagai penentu harga diri. Mereka menjadikan kebijaksanaan sebagai fondasi. Pikiran yang merdeka bisa memutuskan dengan jernih tanpa tekanan sosial. Dan dari kejernihan itulah muncul keputusan-keputusan hidup yang membuka pintu rejeki. Maka, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokuslah untuk membebaskan pikiranmu dari rasa bersalah, rasa malu atau rasa takut gagal. Semua itu adalah jebakan mental yang menutup aliran rejeki. Saat kamu berpikir merdeka, kamu bertindak dengan sadar. Dan tindakan sadar selalu membawa hasil yang nyata. Jika kamu bertanya, mengapa Tuhan memberi saya rezeki? Maka jawabannya bukan untuk disimpan, tapi untuk disalurkan. Jiwa-jiwa terpilih adalah saluran, bukan penampung. Mereka diberi lebih karena dipercaya untuk memberi lebih. Dan setiap kali mereka memberi, bukan mereka yang berkurang. Justru saluran mereka diperlebar. Semakin kamu menjadi berkah bagi orang lain, semakin besar saluran rezekimu. Ini bukan teori, ini hukum langit. Maka belajarlah memberi bukan hanya ketika lapang, tapi juga ketika sempit. Karena dalam memberi, ada pelepasan ego, dan ego yang dilepas akan membuka ruang baru untuk keajaiban masuk. Jadilah seperti sungai yang terus mengalir, bukan seperti danau yang tertutup. Rizki adalah energi, dan energi harus mengalir. Jiwa-jiwa terpilih tahu bahwa setiap rupiah yang mereka salurkan dengan niat baik akan kembali dengan cara yang jauh lebih ajaib dari yang bisa mereka hitung. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kamu sampai di bagian ini, bukan karena kebetulan,
Bisa jadi, kamu memang salah satu dari jiwa-jiwa terpilih yang dipanggil oleh langit untuk mengemban misi besar. Rizki bukan hanya soal angka, tapi soal arah. Bukan tentang seberapa banyak kamu kumpulkan, tapi seberapa banyak kamu selaraskan dengan misi hidupmu. Semoga apa yang dibagikan dalam video ini bukan hanya menjadi informasi, tapi menjadi transformasi. Jika kamu merasa tercerahkan, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video-video penuh energi lainnya dari ARS Pandangan Hidup. Jangan lupa juga tinggalkan komentarmu, karena bisa jadi itu adalah doa yang ikut membukakan pintu rezeki untuk orang lain. Ingat, rizki tidak perlu dikejar, cukup siapkan jiwamu, biarkan semesta yang bekerja. Semoga Tuhan memberkati langkah-langkahmu. Sampai jumpa di video berikutnya.